Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur memiliki waktu bersama-sama dengan Engkau saat ini. Biarlah melalui firman Tuhan saat ini, kami beroleh kesegaran dalam jiwa kami, dan hidup kami dapat menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Matius, pasalnya yang ke-19, ayat 23 sampai 26. Matius 19, ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Anda orang kaya? Ya, semua orang tentu senang menjadi kaya, memiliki harta banyak. Tapi ternyata jangan senang dulu. Sebab Yesus berkata bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau begitu, apakah orang miskin mudah masuk ke dalam kerajaan Allah? Wah, ternyata tidak juga ya. Artinya bahwa orang masuk ke dalam kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kaya ataupun miskin. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya secara materi ya. Tidak ada orang yang menolak kalau kekayaan itu menghampiri kehidupannya. Ya. Itu sebabnya banyak orang bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan rupiah supaya bisa mengumpulkan harta benda, supaya bisa menjadi kaya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang tidak sabar untuk menjadi kaya dan rela mengikuti proses yang tidak benar untuk menjadi orang kaya. Mengambil jalan pintas menuju kekayaan dengan korupsi misalnya, menipu, atau banyak cara yang tidak benar lainnya. Tentu saja menjadi kaya, hal itu tidaklah salah. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi kaya atau memiliki hidup yang makmur dan sejahtera. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, memberi pesan bahwa kita tetap harus waspada dan memperhatikan dengan seksama nasihat firman Tuhan sehubungan dengan kekayaan. Mengapa? Sebab bagi orang yang memiliki kekayaan itu sangat besar godaannya. Jika tidak mampu mengendalikan diri, maka kekayaan itu dapat membuat kita terjerembab dalam kesombongan, kemunafikan, keserakahan, dan banyak hal lainnya. Itu sebabnya kita tetap harus waspada dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup kita. Yesus berkata dalam firman-Nya hari ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ucapan Yesus itu disampaikan di depan murid-muridnya setelah seorang muda yang kaya bertanya tentang hidup kekal kepada Yesus. Strategi pemuda kaya itu dalam mengajukan pertanyaan sebenarnya menunjukkan bahwa ia tidak sedang bertanya, tetapi ia sedang memamerkan kesalehannya dan juga kebaikannya.
Maka tidak heran kalau dia meninggalkan Yesus saat Yesus mengatakan kepadanya untuk menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Menjual harta dan membagikan kepada orang miskin adalah sebuah tindakan yang memerlukan pengorbanan. Dan Yesus ingin mengajarkan pada orang muda ini bahwa bukti kasih kita kepada Allah salah satunya adalah bagaimana kita rela berkorban untuk kepentingan sesama. Jadi, kalau kita ingin menjadi kaya atau ada orang-orang yang kaya tetapi tidak siap untuk berkorban, maka kita tidak bisa menjadi orang-orang kaya yang mengasihi. Bagi orang-orang yang tidak rela harta kekayaannya yang dicari dengan susah payah itu bisa dibagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan mengapa orang kaya sukar masuk ke surga. Ada hal yang perlu direnungkan juga, bahwa harta kekayaan toh tidak kita bawa mati. Ketika kita mati, kita hanya akan tinggal di sebuah peti berukuran 2x1. Setelah kita dikubur atau dikremasi, tubuh kita akan kembali menjadi debu. Segala harta yang kita miliki, rumah, kendaraan, tabungan yang banyak dan apapun juga, semua akan kita tinggalkan. Di sisi lain, ada hal yang menarik. Hal itu tertulis di ayat 27. Setelah orang muda yang kaya itu pergi, para murid yang di sini diwakili oleh Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Nah, ini yang penting. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Nah, jadi baik orang muda yang berharta maupun para murid yang tidak berharta sama-sama memiliki orientasi hidup pada harta atau materi. Si pemuda membanggakan kekayaannya dengan kesalehan semu, dan para murid berpikir bahwa mereka sudah menginvestasikan dirinya meninggalkan segala sesuatu dengan ikut Tuhan. Maka keuntungan apa yang saya dapatkan? Itu juga sama saja kesalehan yang semu. Jadi cara berpikir yang terikat pada harta benda semacam itulah yang membuat orang jauh dari kerajaan Allah. Ingatlah bahwa segala harta kekayaan yang kita miliki bukanlah milik kita semata, melainkan hanya titipan Allah sementara kita hidup di dunia. Akan tiba masanya harta kekayaan kita tidak akan ada harganya. Jadi, selagi harta kekayaan itu masih berharga dan kepada kita dipercayakan harta kekayaan itu, mari kita pakai harta kekayaan itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi di masa sekarang ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu membutuhkan banyak dana. Dan kita yang memiliki, kita dapat menyokongnya dengan harta kekayaan yang kita miliki. Jika kepada kita sudah dipercayakan banyak berkat, biarlah kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita.